Oke, kita sambut dengan berdiri semuanya. Welcome Ko Adi. Bentar Ko. Bentar. Oh, lagi lebih meriah lagi, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Oke. Sekarang ya teman-teman ya, ada satu hal yang saya lihat nih ya. Kan tadi katanya suka berpetualang ya Ko ya. Selain suka berpetualang ada satu hal yang saya lihat juga Ko. Ada satu yang nggak pernah berubah. Rambutnya itu selalu berbeda di setiap tempat. Tepuk tangan teman-teman. Aku persilakan ya Pak. Oke. Semangat pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Tepuk tangan dong untuk para juara semuanya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi teman-teman. Oke. Thank you buat kesempatannya untuk Koharta. Udah boleh sharing. Tadi kasih kesempatan untuk sharing jadi grogi saya. Iya, katanya sharing dapat tab nih bulan depan saya udah absen lagi. Kayaknya awal tahun saya sharing lagi biar dapat tab lagi katanya. Terus thank you juga buat leader saya dimanapun dia berada. Karena kalau nggak ada leader saya yang ngajak saya ke Generali, mungkin saya nggak ada sampai saat ini teman-teman. Tepuk tangan dong buat leader saya yang di sana dong. Kurang semangatnya tepuk tangannya. Ya teman-teman ya, kita semua di sini pasti dibimbing sama leader teman-teman. Kalau nggak ada leader kita nggak akan jadi kita seperti sekarang teman-teman. Oke, sebenarnya sih groginya udah lewat karena udah dapat tab jadi groginya udah mulai berkurang teman-teman. Lebih grogi pas pengundian teman-teman. Oke teman-teman, saya mau berbagi pengalaman saya. Jadi ini menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi kalau cocok diambil, kalau nggak cocok kembali lagi jangan diambil teman-teman. Mungkin saya ngajarinnya tiba-tiba kok leader saya bilangnya B nih bukan cara A. Nah teman-teman ikutin ke leader teman-teman yang B. Mungkin karena leader teman-teman yang lebih tahu dan lebih mengerti keadaan teman-teman gitu. Oke pengalaman saya mungkin, waktu saya berapa lama ya karena udah rawan nih jam 12 saya juga udah lapar sebenarnya. 30 menit cukup ya? Jangan kelamaan, sayanya pegel. Ya ini background saya teman-teman. Nah, teman-teman ada yang background saya nggak lama-lama cuma 5 menit. Ada yang seperjuangan anak mangga besar di sini? Wah anak mangga besar, anak BM ya? Saya bukan BM. Wah lu Santoleo ya? Sama Santoleo. Tahu sendiri ya Santoleo salah satu sekolah Katolik yang bukan terbaik terbuang sebenarnya teman-teman. Cita-cita masuk Kanisius, cita-cita atau kayak yang bagus-bagus aja. Tapi apa boleh bulat Santoleo lah ya. Yang penting Katolik lah ya. Karena dulu emang sekolah Katolik jauh lebih baik daripada sekolah Kristen biasa. Kristen cuma 2 IPK dan penabur ya, semak ya. Selebihnya Katolik itu lebih mendominasi Teresia, Ursula, Canisius dan ya bla 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 sekali ya. Nah, ini saya background saya mangga besar. Jadi saya cukup lumayan tahu sendiri lah background mangga besar seperti apa ya. Kamu mangga besar di mana? Wah, Capsa Budut dia apa namanya? Captun dia. Saya seberangnya Tangki. Sama itu gang kebun sayur. Nah, saya Tangki sama-sama daerah Bandar teman-teman. Kalau ya jujur aja. Jadi kalau di daerah 13 tuh biasanya tuh di kebun sayurnya emang daerah Bandar. Kalau saya di Mangga Besarnya gitu teman. Jadi emang di lorong saya tuh jadi kampung Tangki itu ya. Emang itu dulu emang sarang narkoba teman. Sampai hari ini pun masih ada teman-teman. Jadi ya puji Tuhan alhamdulillah saya nggak terlalu ke kanan banget teman-teman. Jadi ambil sempat oleng ke kanan tapi untuk kembali ke jalan yang benar lagi teman-teman. Oke next. Nah, jadi waktu itu saya disuruh kuliah sama orang tua saya nggak mau kuliah teman-teman. Karena saya istilahnya udah lumayan cukup badung teman-teman. Saya orang SMA 3 tahun, saya 4 tahun teman-teman SMA teman-teman. Karena badung lah, saya sering gak masuk sekolah, lebih banyak main bola, bla 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 segala macam daripada saya sekolah. Jadi kehidupan saya benar-benar istilahnya udah hancur lah dalam tanda kutip karena gak punya visi. Karena tahu sendiri kan, jadi gak ada punya mentor. Karena orang tua saya pun nggak bisa kasih mentor yang terbaik, makasih karena orang tua dulu kan cuma ya udah selalu gede aja teman-teman, ya udah ya terjadinya seperti apa yang kita liatin sekarang ini apa terjadi saya, makanya itu saya udah nggak punya visi yang jelas teman-teman, visinya cuma satu. Next. Apa gimana sorry? Oh ya daripada bandel sekarang ya teman-teman ya, iya benar. Saya mah sekarang teman-teman jam 7 malam jam 8 kayak udah ngantuk di rumah, maunya tidur sama Pak Toru ya. Iya emang next. Setuju, nggak dibohongin. Saya main basket teman-teman ya, main basket. Saya main basket, ada yang di rumahnya di Grogol mau main basket hari Rabu ada di Grogol. Main basket jam 8 malam.
Begitu mulai masuk jam 9, kok di lapangan maunya merem aja teman-teman. Udah kacau. Nah, ini cita-cita saya teman-teman. Next, nggak apa-apa langsung. Nah, cita-cita saya cuma jadi satu teman-teman. Waktu itu saya pengen jadi TKI kemana? Ke Taiwan. Tahun 2000-an awal itu cita-citanya nggak ada yang ke Amerika. Semua pasti pengen ke Taiwan. Dan itu salah satunya cita-cita saya pengen ke Taiwan. Karena untuk memperbaikin income saya. Tapi kalau di Indonesia kayak agak sulit dengan kondisi saya. Jadi cuma ke sana cita-cita. Yang kedua, akhirnya terpaksa ke Taiwan nggak jadi. Saya ditawarin kerja dengan income sehari, waktu zaman itu sehari itu 10.000. Jadi saya sebagai kurir, mau nggak mau saya harus bekerja sebagai kurir. Teman-teman tahu eskavator, itu pengalaman pahit saya. Karena tahu bannya besi kan, saya bawa 2 itu di dalam motor ereking, itu jalan tuh bisa goyang-goyang begini teman-teman. Karena tuh berat banget teman. Saya harus nganterin dari daerah Harmoni sampai ke Cipondo. Itu pengalaman saya. Akhirnya naik lagi, kan dapat referensi ya teman-teman ya. Akhirnya saya kerja di TCU. Kerja di TCU lumayan tuh, gaji lumayan mulai naik. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saya direkrut sama anaknya yang punya perusahaan bapaknya. Bapaknya sama anaknya berantem. Saya ikut siapa teman-teman? Jadi si bos ngomong ini, lu mesti begini. Terus si ngomong sama teman saya, udah lu gak usah dengerin bapak gua, dengerin gua. Nah lu. Jadi saya reportnya bingung. Akhirnya saya nggak lama sekitar 4 bulan, 5 bulan saya resign. Dan kerja itu cuma cukup jauh. Cuma saya di Mangga Besar, kerja saya di pergudangan Bandara Mas. Di belakangnya bandara. Jadi saya setiap hari tahun 2000 itu dari Mangga Besar naik motor sampai ke bandara. Dan itu sebenarnya pengalaman yang paling menyakitkan buat saya teman-teman. Kenapa bukan menyakitkan masa kerjanya? Saya setiap hari lewat bandara di tahun 2000-an itu. Tapi saya belum pernah naik pesawat teman-teman. Jadi saya sampai kadang-kadang miris ya. Saya tahu keluar kantor buru-buru karena jam 9.15 atau jam 9.30. Itu setiap hari saya lihatin ada pesawat SU take off. Jadi saya mau nggak mau dulu belum ada bandara 3 ya, terminal 3 jadi masih bisa kelihatan dari pinggir motor itu. Jadi saya berhenti di situ, saya mau cuma ngeliatin tuh pesawat tuh naik ke atas tuh gimana rasanya teman-teman. Cuma itu feeling saya. Terus bos saya gue bilang, lu ngapain buru-buru? Gue mau naik pesawat terbang. Terus cuma ngomongin, kalau capai target bla bla bla, gue ajak lu ke Singapura. Emang dia umur 24 waktu itu, dia udah keliling dunia. Tapi belum terjadi, udah berantem teman-teman dia sama bapaknya. Jadi saya resign. Terus akhirnya naik lagi. Kerja di bank, ya puji Tuhan lah teman-teman, walaupun lulusan SMA saya karena ada network, koneksi, saya kerja di bank. Dari kerjaan di bank ini lumayan memperbaikin kehidupan, lumayan lah pakai kemeja dikit teman-teman. Jadi berdasi, waktu itu belum ada berdasi lah, tapi kerja saya bagian clearing. Jadi setiap hari itu lihat nominal ratusan juta di jam itu. Gitu. Tapi ada plus minus setiap kerjaan. Kerjaan nyaman gak? Nyaman. Tapi yang paling gak nyaman, karena waktu saya kerja di bank itu tidak ada namanya pihak ketiga, clearing itu giro cek saya harus nganterin ke mana ke BI supaya bisa di-input disetorin ke transaksi itu. Kalau telat 1 menit dicap itu nggak salah waktu itu jam 4 atau jam berapa ya. Itu satu bank bisa ditolak teman-teman. Jadi saya bawa gironya satu Jakarta saya harus masukin ke BI. Dan waktu itu pernah hujan-hujan apapun yang terjadi karena dari senior ngomong apa yang pun terjadi. Lu harus nyampe ke BI. Wah, waktu itu saya kejadian motor saya parkir di mana di lupa gue namanya RRI saya lari sampai ke BI teman-teman untuk nyetor itu hujan-hujanan teman-teman. Karena kalau nggak sampai ke setor selesai kehidupan saya teman-teman. Jadi ya pokoknya gitu ya pokoknya ya plus minus. Akhirnya terakhir kerja di yayasan teman-teman. Saya di yayasan lumayan nyaman. Ini direkrut juga. Di zaman itu gaji itu kurang lebih waktu itu ya 2 juta di tahun 2000-an awal 2 juta waktu itu. Lumayan besar. Terus kerja nggak ngapa-ngapain teman-teman. Cuma nginput data bla 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 gitu doang. Terus enak banget. Cuman kerjanya saya di yayasan Kristen, cuman kerja cuma setahun 2 kali Paskah dan Natal. Jadi kalau bikin Natal saya sibuk tuh. Bisa pulang pagi karena saya harus bangun apa namanya event lah ya, bikin panggung bla 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 gitu. Nah singkat cerita saya cita-cita pengen nikah teman-teman. Semua pengen nikah yang belum masih single siapa nih? Boleh dong pengen nikah dong cerita dong. Itu saya belum belajar NLP. Saya waktu itu mau nikah tanggal 7 bulan 7 2007. 2007 waktu itu. 7. Saya punya impian. Pasangannya belum ada teman-teman. Serius saya dengan istri saya tuh Anita belum kenal. Tapi waktu kalau di gereja, lu kapan kawin? Tanggal 7 bulan 7 2007 teman-teman. Dan itu selesai ngomong, saya ucapkan. Itu namanya NLP sekarang. Iya, 777 gitu. Nah, akhirnya singkat cerita ada yang bercandain. Istri ke-7 jangan, saya bilang 1 aja belum ada. Saya belum punya pacar. Akhirnya saya kenalan dengan seseorang bla 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 bla.
Sama saya bilang, gue mau nikah kapan? 2007, itu kalau nggak salah saya kenalan 2006, 6 atau 2005 saya lupa ya. Dia punya waktu kurang lebih 1,5 tahun lagi untuk saya nikah. Itu visi dan misi saya, visi dan misi, cita-cita lah ya. Saya mikir, mau nikah uangnya dari mana? Saya juga nggak ada uang, saya bilang. Saya pas-pasan gaji 2 juta. Singkat cerita saya mulai hitung-hitung, punya tanggal 2007 itu gaji itu 2 juta. 2 juta anggaplah punya waktu 2 tahun. Berarti setahunnya saya bisa ngumpulin 24 juta. Kali 2 berapa? 48 juta. Dengan catatan saya nabung, nggak mandi, nggak beli sabun, nggak nonton, nggak sikat gigi karena saya udah mandiri. Jadi semua tahu gaji saya seterusnya saya bilang, wah nggak bisa. Saya harus namanya cari income tambahan teman-teman. Gitu. Jadi saya income tambahan. Akhirnya saya dikenalin sama leader saya waktu itu di perusahaan lama. Saya nggak usah sebutin namanya, saya inisialnya PRU ya teman-temannya. Kalau sebutin nama nggak boleh nanti. Oke, next. Nah ini teman-teman, ini leader saya teman-teman. Mungkin kalau yang teman-teman mantan di Peru, ini leader saya. Tapi sekarang dia udah nggak aktif. Ini nggak aktif, ini yang support saya orang Jepang, saya comot teman-teman. Saya tipu akhirnya nikah sama saya teman-teman. Ini kakak saya. Oke, next. Oke, next. Nggak boleh. Udah nggak pentingnya background saya, yang penting ke depan teman-teman mau ngapain di bisnis ini, setuju ya? Oke. Udah ada. Ini teman-teman, waktu itu saya udah lumayan sukses bla 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 bla, tapi singkat cerita itu jualan nyaman itu yang paling parah teman-teman. Teman-teman di sini punya income 5-10 juta tuh nyaman. Waduh nyaman banget. Saya dulu waktu itu nikah juga lumayan tuh income naik. Singkat cerita anak saya lahiran, saya senang 2008. Income kalau waktu itu kalau nggak salah udah 10 juta. Saya punya nyicil mobil jas 3,5 waktu itu ya. Jadi saya masih punya 7 juta. Saya hampir 7 bulan atau 8 bulan saya nggak kerja. Setiap hari main sama anak. Lama-lama income turun nggak? Turun karena waktu itu tim belum besar. Karena masih BM. BM-nya udah sombong teman-teman. Singkat cerita, next. Income turun teman-teman. Wah udah akhirnya mobil ketarik segala macam nih 2010 saya lahir baru teman-teman. Di dunia asuransi. Benar. Iya benar saya benar kampret tuh karena lu baru punya income 5 juta 6 juta udah sombong teman-teman waktu itu. Tapi lumayan deh pada enggak karena udah main sama anak. Kira next. Oke ke materi aja Kak. Nah ini teman-teman nih perjuangan saya teman-teman. Ini motor apa nih? Honda apa sih gue lupa ya. Bukan, Karisma. Ini masih ada teman-teman kalau di rumah saya udah kacain teman-teman. Helmnya masih helm yang begitu tuh. Yang belum full face. Ini kalau nggak salah di FX ini FX di kanan, ini di apa namanya di Sudirman nih. Bocor ban saya teman-teman. Ya makanya teman-teman setiap yang agent ya terutama ya, masa-masa perjuangan itu difoto. Nanti ada punya memori kayak gila teman-teman. Kok nggak gini seneng nggak? Ya sedih-sedih seneng lah sebenarnya teman-teman ya. Miris gitu. Dulu zaman dulu apa lagi? Sama leader saya, lu kalau prospek mesti pakai dasi. Waduh ya, pakai dasi, pakai tas gitu. Udah kayak sales obat kalau sekarang mah ya. Next, ke ini aja langsung ke materi. Teman-teman, saya sampai 12:30 teman-teman. Ya, mungkin 20 menit lagi saya nggak lama. Nanti kalau udah waktunya habis, tolong sambil saya pakai handphone ya. Biar saya bisa berhenti teman-teman. Ayo black next, oke nggak apa lagi. Ayo next apa, next. Oke teman-teman, ini yang saya cerita teman-teman. Yang bersambung dari yang hari Sabtu kemarin ya teman-teman ya. Ini saya bilang udah bukan final sprint lagi, bukan final lap. Kalau teman-teman suka motor ya atau F1 ya, final itu berarti tikungan terakhir, putaran terakhir teman-teman. Kalau ini bukan putaran terakhir lagi, tikungan terakhir. Kayak Valentino Rossi sama si dulu siapa Marc Marquez teman-teman, dia bisa nyalip teman-teman. Hilang. Teman-teman, saya disuruh sharing begini kalau di akhir tahun karena saya spesial akhir tahun, nggak tahu kenapa dari dulu tuh kalau di mulai bulan berberan diundangnya di situ mulu. Kalau di awal tahun mungkin nggak laku saya teman-teman. Sumpah, ini tahun lalu saya di Alsut kalau nggak salah bulan November atau Oktober saya diundangnya. Dan ini apa aja ini tikungan terakhir. Kalau masih mending putaran terakhir teman-teman. Jadi emang spesialis kayak teman-teman. Jadi ini momentum kayak hari Sabtu saya ngomong. Kalau yang nggak ada targetnya, nggak punya target di bulan tahun ini 2025 ini, itu udah mulai lesu teman-teman. Apalagi contohnya promosi BM berapa? 250 juta benar gak ya? Mau promosi gak? Mau, tapi target baru berapa? Gue baru 50 juta, agent gue baru berapa? 10, anggap baru 80 juta. Masih kurang berapa? 100 juta sekian. Apa tahun depan aja ya San ya?
Karena nggak punya motivasi, nggak punya why-nya. Atau yang mau ke Amerika, ini Centurion mana nih? Apa? Las Vegas. Siapa yang masih punya impian? Kurang berapa dicatat teman-teman. Yang penting masih punya impian dulu. Kurang 200, kurang 300, nggak ada yang tahu. Tadi ada yang berapa tuh? Sebulan bisa 200 juta. Ya Genwell, mau gen apa ke, gen song ke, apapun juga ke, gen pro ke. Nah, apa? Berantem dong. Ini teman-teman. Jadi punya impian dulu teman-teman. Tapi kalau emang istilahnya masih jauh kemana-mana. Yang seperti hari Sabtu saya ngomong. Teman-teman, kita mau liburan teman-teman. Liburan butuh uang nggak? Butuh uang. Yang mau Christmas butuh uang nggak? Butuh. Masih ada waktu 15 hari untuk komisi cair di 22 Desember. Belum bonus di akhir tahun. Jadi pay letter dulu, boleh letter dibayarnya di awal tahun ya. Jadi bonus tanggal 9 cair buat pay letternya bisa dilunasin teman-teman. Karena apa? Saya lihat juga kerja kayaknya ini jalan udah mulai sepi nih, sekolah udah mulai kosong kayaknya ya. Jadi hawa-hawa liburannya udah mulai ada. Ingat, liburan lebih mahal daripada hari kerja. Benar kalau yang udah punya keluarga? Yang biasanya kita cuma bekelin setiap hari makan apa, tiba-tiba anak-anak, setiap anak pasti minta yang berbeda. Dan pasti Sabtu Minggu pasti ke mall. Dan kadang-kadang setiap hari pasti ke mall. Ke mall itu nggak perlu, nggak cukup uang sedikit, bener gak? Parkirnya udah 30.000 tuh parkir doang loh. 20.000 parkir, belum makan dan lain-lain segala macam. Jadi butuh uang. Jadi fight teman-teman di akhir tahun ini. Jadi nggak ada alasan, saya nggak punya target, kurang target. Jadi nggak ada alasan. Tapi kalau emang masih punya alasan, ya silakan, nggak apa-apa teman-teman. Next. Nah ini simple teman-teman. Saya cuma hanya mengulang apa yang sering dibicarakan oleh speaker teman-teman. Tujuan masuk generali, iseng nggak? Ada yang iseng. Saya iseng salah satunya. Kenapa? Gue pengen percepatan income. Tapi percaya gak dulu sama sistem 5 tahun 100 juta di zaman itu? Gak percaya. Ya udah daripada gue istilahnya gak ada tambahan, punya toko segala macam, gak punya duit, saya karena kan bukannya pewaris ya teman-teman. Perintis ya teman-teman ya. Papa saya meninggal hanya meninggalkan warisan 65.000 di dompetnya. Karena dia gak percaya asuransi, dia orang Chinese Toto. Dan satu rumah, itu aja, gak ada tabungan, gak ada apa. Dia orangnya tuh benar-benar manajemennya hancur teman-teman. Jadi saya iseng, udah iseng-iseng berhadiah, syukur-syukur jadi kenyataan teman-teman. Udah gak apa-apa, tapi ikutin sistem. Sabtu, Senin itu wajib teman-teman. Meeting unit wajib seminggu 3 kali. Oke? Saya harus yakin dengan bisnis generali, yakin gak dengan produknya teman-teman di bisnis yang ini teman-teman. 522 itu loh, bisa mempercepat income kita. Kalau gak yakin, sama aja. Akan cuma lihat-lihat doang. Tapi harus meyakinkan ke belief dulu teman-teman dalam kehidupan menjalankan bisnis ini teman-teman. Terus percaya dengan perusahaan gak? Ternyata generali saya di zaman perusahaan lama ya sering ke Eropa juga teman-teman ya. Saya gak pernah lihat logo PRU di Eropa. Sumpah. Kecuali satu di London. Itu ada. Tapi kalau di tempat lain itu gak ada. Yang ada nih AXA adanya, AIA, ALZ, Allian itu banyak. Dulu belum fokus ke generalis, saya nggak pernah perhatiin. Juri, betul. PRU tuh nggak ada. Begitu saya pertama kali, saya belum update yang kemarin di Vienna sama di Budapest ya. Yang begitu saya masuk pertama kali ke Spanyol bareng trip generalis, saya lihat di ujung-ujung gang itu masih ada kantor sales generali di Spanyol itu. Bahkan teman saya pas saya bilang, gue sekarang di perusahaan ini, dia bilang, ini mah di sebelah rumah gue kantornya. Gue gak tahu kalau ini perusahaan asuransi dia bilang. Jadi kita di perusahaan yang besar teman-teman. Dan bahkan di spot aja salah satunya di Berlin Marathon. Sponsornya tuh Generali. Untuk insurannya. Makanya saya lagi coba moga-moga dapat slot ya ke Berlin Marathon ya. Tapi berat sih Berlin Marathon. Tapi moga-moga bisa dapat tahun depan saya latihan dulu. Percaya gak sama perusahaannya Generali ini kuat. Walaupun meskipun di Indonesia belum begitu besar. Kita sering diadu seperti itu teman-teman ya. Perusahaan lu kuat gak di sini? Tapi nggak perlu lihat takut lah. Kita lihat portofolionya aset kita di dunia. Masih kuat gak? Masih. Tapi kalaupun nggak kuat, nanti pengen diakuisisi kasarnya seperti itu. Karena masih banyak yang mau perusahaan asuransi di Indonesia ini.
Tapi nggak perlu takut teman-teman, kita harus yakin. Yang penting klaim dibayar. Lu mau perusahaan klaim, mau perusahaan bagus kalau klaim nggak dibayar percuma. Itu teman-teman. Terus percaya dengan perusahaan, percaya dengan produk teman-teman. Percaya dengan produk kita teman-teman. Saya salah satunya join di Generali cuma 2 produk. Kristal biasa dan cemerlang biasa waktu itu. Karena menurut saya produk yang lumayan masuk akal. Karena saya di zaman dulu jual nih, bayar 10 tahun, 20 tahun, baru balik premi dapat 10%. Perlu cinta. Saya itu aja saya bisa jualan. Dengan pengembalian 20 tahun 10%. Ini cuma 8 tahun 10%, masa nggak bisa sih? Itu dong loh, harus masuk dulu di otak kita. Kalau di otak kita bisa yakin bisa, berarti kita bisa lanjut. Gitu teman-teman. Kok pada terkesima mama saya, tepuk tangan dulu saya jadi grogi. Saya jadi dilihatin jadi mahayu. Saya pernah diskusi sama teman saya, dia ngetes saya. Teman-teman, menurut teman-teman asuransi yang bagus merek apa sih? Hah? Yang dipunyain, ya. Terus apa lagi? Kira-kira asuransi yang bagus nih teman-teman, kita diskusi. Nanti ini kepake saat kita di lapangan. Saya nggak pelit ilmu teman-teman, ini pengalaman saya udah ratusan tahun lalu ya teman-teman. Saya bagi hari ini teman-teman. Untung bukan lu ngomong Pangeran Tianfeng lu. Waduh bahaya Pangeran Tianfeng lu. Kira-kira nih, kamu sih nanya, menurut lu asuransi yang bagus apa sih? Waktu saya diskusi sama teman saya, Generali. Bener nggak apa-apa ngomongnya nggak salah, nanti saya dapat OVO nggak ada OVO saya. Waduh kurang. Oke. Generali, ada lagi? We are number one, ada? Nggak ada. Generali dong ya, pasti nanya dong. Asuransi apa yang bagus menurut lo? Biasa gitu kan nasabah nanya atau agent nanya. Generali, jawabannya nggak salah sih. Nggak salah, benar. Waktu saya diskusi sama teman saya, dia nanya gini, bro, menurut lo asuransi yang bagus apa sih? Perlu, dia nanya ke saya, saya mau bilang, ini orang ngetes atau kagak ya? Tahu gak saya ngomong apa? Nggak ada yang bagus. Dia bingung. Kok gak ada yang bagus menurut lo? Lu kan di Generali. Iya, gue bilang gak bagus. Gue kasih tahu, asuransi yang bagus cuma 3. Masa dicatat, nanti lupa. Pertama, saat klaim dibayar. Lu perusahaan Prudential, Generali, Allianz, kalau klaim gak dibayar, bilangnya jelek gak? Gue nyebutin merek direkam lagi. Wah kacau nih, gue baru sadar. Tadi titit aja ya. Lu bilang nih, misalnya paling bagus apa? Nomor 1 Prudent. Kalau klaim teman-teman pengalaman kok, misalnya asuransi Prudent punya lah. Atau apapun juga, kalau klaim gak dibayar bilang bagus gak? Gak bagus kalau bilang klaim gak dibayar malu. Tapi Bumi Putra yang udah bangkrut, bagus gue diklaim waktu itu, bayar, cair. Bener gak? Sebenarnya lu perusahaan asuransi gak ada yang bagus, makanya kita gak boleh berdebat perusahaan mana yang bagus. Karena di sini kita ngomong sebagai konsultan. Saat klaim dibayar. Yang kedua apa? Gak kedengeran? Tulisnya. Agent tanggung jawab, that's good. Betul. Salah satunya agent lu servicingnya bagus gak? Biasa tuh saya kasih yang ketiga. Itu yang ketiga, yang terakhir saya jual diri saya. Yang keduanya apa? Kamu beli sesuai dengan kebutuhan. Lu kalau misalnya punya kesehatan di asuransi A, di asuransi B punya kesehatan lagi buat apa? Banyak kayak yang double-double. Banyak. Mubazir, betul. Kecuali UP, jiwa sama sakit kritis ya. Lu beli sesuai kebutuhan, tapi kalau nggak sesuai kebutuhan buat apa? Yang ketiga baru, bisa kayak agentnya servicing dengan baik. Nah itu jual diri tuh. Branding. Lu kalau udah punya 3 kategori itu, asuransi lu bagus saya bilang. Mau merek apapun juga. Jadi paradigma kita harus diganti. Nggak boleh ngomong Generali yang terbaik, itu menurut kita. Karena menurut dia belum tentu. Jadi kita kadang-kadang harus merendah di atas bukit ya. Jadi kita merendah tapi seakan-akan lu ngerti dulu apa yang gue maksud ini sebenarnya. Gitu. Sekian dan terima kasih. Kalau sih pada bengong semua, ada mikir gue jadi atau pada ngapain ya.
Ya, udah 5 menit lagi udah habis teman-teman. Oke, yuk fokus dengan dream teman-teman. Karena kalau dalam megang mic hilaf takut teman-teman. Fokus dengan dream. Nah dreamnya apa? Nah kan saya pernah cerita kemarin di hari Sabtu itu ya kalau teman yang gak datang. Begitu dikasih suggest mega seminar 300 juta ke Amerika. Waduh teman-teman, saya gemeteran teman-teman waktu itu. Karena apa? Saya belum pernah ke Amerika. Dan salah satu impian saya ke negara, mungkin banyak orang nggak mau ke Amerika dan bebas ya teman-teman. Tapi bagi saya pengen, gue mau tahu rasanya gimana sih ke Amerika. Karena 2011 itu, 2001 saat saya mau ke Taiwan nggak jadi, akhirnya saya mau ke Amerika nyusul kakak saya. Begitu mau ngajuin visa, apa yang terjadi 11 berapa tuh? 11-9 ya? 11-9, WTC ditabrak. Jadi begitu mau ngajuin visa, semuanya ditolak semua, di cancel semua. Itu semua di depan mata saya udah mau ngajuin visa, mau berangkat. Tiba-tiba nggak jadi teman-teman. Jadi terpendam mau ke Amerika. Begitu tiba-tiba jenderal bilang, sampai tiau ke Amerika sampai Juni. Waduh saya bilang ini mulut saya nih semangat banget. Tapi udah nasi udah jadi bubur teman-teman. Udah gak bisa kita lewatin. Sekarang tinggal buburnya kita mau apain teman-teman? Hah? Tinggal kita ramu, kasih ayam, kasih totole dikit, kasih cakwe, pecanke, apa dan teman-temannya teman. Bener gak? Yang 300 sudah gak bisa dapat-apanya 300. Sekarang yang berapa adanya teman-teman? Yang cheat 700. Mahal. Menurut siapa mahal? Menurut kamu? Karena iya mahal. Tapi karena gak apa-apa. Karena gak masuk dengan karena gimana. Kalau kita gak bisa nangkap apa yang kita mau ke hati kita, gak akan pernah dapat. Kalau kita bilang mahal, ya mahal. Contoh, lu punya iPhone gak? iPhone mahal gak? Saya gak pakai iPhone ya. Mahal, karena dalam hati bilang mahal, gak akan pernah bisa. Tapi kalau bilang, gue jangan lihat mahalnya. Gue pengen dong. Dapat gak sih? Dapat. Makanya itu di NLP, jangan bermain dengan otak. Walaupun kadang-kadang ngeri-ngeri sedep teman-teman. Kayak contohnya ini saya belum kena NLP di tahun itu. Tanggal 7 bulan 7 2007. Dan lebih ekstrim lagi, saya akhirnya teman-teman, jadi singkat cerita saya gak nikah di bulan 7 itu gak nikah. Saya mundur lagi ya. Karena apa? Begitu saya mau booking gedung, tapi saya ada mentor. Mentor saya ngomong gini, dia ngomong gini, lu yakin mau nikah di 77 itu? Gue bilang yakin. Terus dia ngomong gini, lu harus hitung-hitung, dia bilang. Kenapa hitung-hitung? Ini jadi dia bagus banget sih, mentor kakak rohani saya. Lu yang kawin tanggal 7 itu berapa banyak? Banyak pasti, tanggal bagus. Kira-kira satu orang kalau ngasih angpau di zaman itu berapa? Zaman dulu 100.000. Kalau dia ada 4 undangan, apakah 100.000 kali 4? Pasti misalnya nambah sedikit dibagi. Angpau lu akan kena potong dia bilang. Ya benar ini ngomong. Akhirnya saya ngerti. Oh iya benar juga ya. Enggak curhat, Koteri. Saya tuh modal dengkul. Saya punya uang sekian waktu itu dengan ada di asuransi. Saya tanya, ini gedungnya bisa saya utang nggak? Lepas angpau, saya baru bayar. Akhirnya dia mau gedung itu. Singkat cerita saya undurin ke tanggal 11 Agustus teman-teman. Iya, ntar konsultasi sama saya ya. Tepuk tangan dulu dong buat David dong. Karena gini, kenapa harus berhikmat? Karena saya nggak ada budget teman-teman. Kalau ada budget uang nggak masalah. Kalau bagi saya masalah gitu. Jadi dream. Ini balik lagi teman-teman ke materi. Jadi Amerika nih dream saya teman-teman. Makanya apa yang terjadi? Saya harus capai. Saya dapat 1 tiket di bulan Juni. Terus tiba-tiba bisa gak ya? Dari Juli sampai ke Desember 700 juta lagi. Aduh gak tahu, pasti juga gak tahu gimana caranya. Tapi yang penting apa? Saya lakuin aja. Saya pengen 2 tiket, bahkan 3 tiket. Tapi kalau 3 tiket otak saya gak nyampe jujur. Karena 1,8. Waduh gila gue bilang gue jual diri bisa lecet saya bilang nih. 1,8. Iya bibir kita bisa toher. Jangan yang lain-lain dulu teman-teman ya. Bibir kita tuh kering teman-teman kalau ngomong ke nasabah. Kadang-kadang lupa minum loh. Kayak hari ini lupa minum, saya gak dikasih minum. Ternyata arahnya ke situ.
Udah ya, kayak stand up comedy udah aneh gue ya kayaknya. Karena gini teman-teman, jujur. Saya kalau ngomong ke tim, karena kalau meeting tuh saya keras teman-teman. Tapi kalau di tempat ini saya enggak. Saya bercanda aja teman-teman. Karena takut banyak sakit hati nanti sama saya. Enggak bercanda. Oke, punya impian dulu teman-teman. Jadi 1 M sanggup gak ya? Sanggup gak? Udah sanggup gak sanggup, penting saya punya impiannya ke sana teman-teman. Tapi per hari ini kalau nggak salah kalau isut semua ya udah hampir 890 atau 800 sekian teman-teman. Jadi masih kurang 120 juta sekian lagi. Bisa, bagi lu bisa ngomongin apa gue nih. Iya makanya harus yakin dulu. Tapi kalau dihitung-hitung dengan makanya teman-teman. Ini berdoa dari Tuhan ya. Saat kita impian itu ada. Tiba-tiba generik keluarin konversi. Yang dihitung full cover. Tiba-tiba yang nasabah yang belum jatuh tempo bisa dikonversi. Gue bilang wah ini miracle banget. Saya bilang ya minimal kalau lu gak mau ke Amerika seperti hari Sabtu saya ngomong ya. Minimal buat duit buat hari apa ya Natalan. Kalau yang teman-teman Natalan buat liburan. Itu berkat buat saya teman-teman. Makanya teman-teman gak melakukan konversi, saya melakukan konversi sendiri gitu teman-teman. Next. Nah ini masih ada waktu 700 kalau teman-teman. Gak mungkin dong kalau agent baru 700 benar ada ya. Tapi kalau yang gak ada, gimana caranya? Nah, Kobiliai bisa tadi sebulan 280 sekian. Tinggal 3 kali lagi aja teman-teman ya. Gak ada yang mustahil, yang penting itu mau dulu. Banyak bukan yang ada bisa. Yang penting otak kita nyampe dulu tuh. Nah ini teman-teman kerja smart nasabah vs klien. Nih teman-teman kalau agent yang baru ya. Agent baru sini siapa tadi ada ya? Agent baru. Yang paling susah itu untuk cari 10 nasabah pertama teman-teman. Itu paling susah. Kenapa paling susah? Belum ada kepedean timbul teman-teman. Apalagi 1 nasabah pertama tuh susah banget. Saya 1 nasabah pertama berapa lama kira-kira teman-teman? 8 bulan, tuh that's good. Gua 3 bulan. Nasabah pertama saya. Bulak balik nyari. Ya Allah gue bilang gimana mau kawin. Waktu udah makin mepet 3 bulan. Tapi gak closing. Mending dulu closing gede. Sapeceng yang paling murah 300 ribu ya. Zaman dulu paling murah ya. Enggak closing. Tapi akhirnya ada orang belas kasihan kali sama gue ya. Gak tega. Yaudah deh. Gue buka polis deh, nasabah teman saya pertama yang akhirnya 300 ribu dia buka polis sama saya setelah 3 bulan. Apapun yang terjadi motivasi dia yang penting itu menjadi jembatan buat saya untuk loncat. Akhirnya begitu 1 pertama, begitu minggu depannya saya ke Cengkareng, saya prospek lagi. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, aduh Di, gue main lagi doa sama Tuhan nih pengen nabung nih. Kebetulan nawarin, mungkin ini jawaban Tuhan ya, gue supaya nabung. Wih gue bilang rohani banget, tapi gue mikir, ya berarti ini buka jalannya teman-teman. Itu nasabah saya yang kedua. Nasabah yang ketiga saya samperin, keempat, kelima itu mulai nabur teman-teman. Makanya percaya 10 banding 1 teman-teman. Itu hukum rumus pasti hukum pastinya asuransi. 10 prospek pasti banding 1 di sini sama gak sih teman-teman? 10 prospek pasti banding 1 itu hukum limrah, asuransi seluruhnya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah 30 belum closing 34, 35, 36 belum closing, pasti 37-nya closing. 38-nya kagak, 39-nya closing. 40-nya enggak, 41 closing, 42 closing, 43 pasti. Itu seperti itu. Jadi nanti kalau dibandingin, udah 50 orang kita prospek, pasti ada 5 case. Kalau yang enggak, istilahnya rumus itu enggak berlaku, info ke saya. Nanti saya protes, saya gugat. Setahu saya masih berlaku sampai hari ini teman-teman. Itu hukum pasti. Sama. Bahkan nanti setelah ilmunya udah jago teman-temannya dilatih kayak model Koniko ya. Udah enggak 10 banding 1 turun. 5 banding 1. Jadi 5 orang 1 closing. Nanti udah makin jago Koniko. Udah 1 banding 1 teman-teman. Setiap udah closing, ketemu langsung closing. Kan udah sniper, kan udah dipilih dulu bener gak? Nasabah udah dipilih. Makin jago lagi, 1 bisa 3. 1 orang ketemu dia 3 case. Kenapa? Ada ayah, ibunya sama anaknya. Itu hukum pasti. Yang penting kita asah skill kita teman-teman. Karena ada nanti hari habis ini, nanti di hari Sabtu segala macam. Nah kalau harus ketemu klien teman-teman. Kalau nasabah kadang-kadang awal-awal ribet teman-teman. Nah kayak Kobili tadi udah ketemu klien itu namanya udah klien. Cuma dia udah ngebantu dong. Udah ngomong begini akhirnya bisa closing. Ada yang kayak gitu? Ada. Pilih. Nanti begitu apa-apa kalau untuk agent baru. Kita ngumpulin dulu aja teman-teman. Nanti udah misalnya ada 50 nasabah. Baru yang mana klien kita.
screen lagi. Ini pengalaman teman-teman, waktu hari apa saya ke Cibubur ya, saya lupa ya. Jumat. Ini Jumat kemarin saya ke Cibubur, saya baru bulan lalu closing kristal 80 juta yang kemarin polisnya saya ambil tuh di hari Senin kemarin. Saya nganterin polis. Dia setiap ke sana tuh dikasih mangga saya. Kemarin kan diceritakan ya. Mangga 5 kilo, waduh Ci terima kasih. Mangganya enak gak? Enak, walaupun saya gak suka harum manis. Karena harum manis kalau udah bonyok tuh manisnya gak enak. Tapi saya di nasabah bilang enak gak? Enak. Saya sukanya Indramayu kalau ada Ci boleh. Tapi gak mungkin begitu kan. Terus terakhir apa lagi? Daun serai. Dia kasih segini serai banyak. Ini dia buat masak, suka masak gak? Suka masak. Bilang gue juga bingung serai mau diapain ini banyaknya. Bingung mau diapain serai begini banyak. Di sini murah segini cuma 5.000. Wah di Jakarta pokoknya saya bilang mau dikasih serai. Singkat cerita setelah ngomong serai dan lain-lain. Saya cuma ngomong Ci ini polisi yang kemarin 80 juta. Untuk kristal. Oh iya. Yang bayar 8 tahun ya? Iya. Oke. Kok satu doang? Iya, kok satu doang? Oh emang kenapa Ci? Yang buat si Koko mana? Belum dibikin ya? Oh ya Ci saya lupa. Mau dibikin ya? Iya mau dibikin. Udah bikinnya sama yang 1 miliar aja deh buat si Koko. Preminya 80 juta sekian lagi teman-teman. Itu namanya, kalau udah namanya klien. Bukannya nasabah kayak kalau harta kan juga kalau di bank kan namanya kalau udah klien tuh udah kemana ya pasti ngikut deh. Kita pindah bank A, bank B, bank C pasti itu semua tuh udah kalau udah klien tuh ngikut. Sama saya juga beberapa nasabah saya yang bisa saya geser tapi ada yang gak bisa, gak apa-apa. Gak semua nasabah bisa kita geser. Dan kedua lagi ada beberapa pertanyaan, kok gua tuh ketemu agent gua, kok gua kenapa ya prospek gak closing? Gua bilang bagus. Kalau setiap nasabah lu prospek closing, Tuhan itu gak adil saya bilang. Kenapa? Nasabahnya closing ke lu semua. Saya benar saya ngomong, lu harus ditolak biar lu belajar. Kalau setiap lu prospek closing, gue gak kebagian dia bilang. Lama-lama lu TOT terus saya bilang. Gak pernah ditolak bener gak? Ya, makanya lu belajar saat ditolak lu belajar. Karena 10:1. Jangan berharap lu waktu agent baru 1:1. Gak bisa, makanya harus samain frekuensi dulu. Itu namanya selama kita beraktivitas. Makanya kalau agent saya tuh kalau meeting sama saya gak bisa bohong. Kok gak closing? Lu ketemu berapa orang per hari? Sekian banyak. Oke, saya diam. Minggu depan, kok gak closing lagi? Lu ketemu berapa agenda kerja aja? Sekian. Oke, 2 minggu, 3 minggu. Saya ketemu berapa sehari? Misalnya seminggu anggaplah 15 atau 10 orang ketemu. Dalam 3 bulan, 3 minggu, 30 gak ketemu orang, gak ketemu lihat bikin proposal. Aku bilang, lu bohong, lu gak kerja. Dari 30 orang, pasti minimal 1 atau 2 bikin proposal. Ya udah gitu aja teman-teman. Jadi aktivitas tuh gak bisa dibohongin teman-teman di sini. Di sini gak ada yang pinter. Lu pinter di generali, di asuransi gak kepake. Kalah sama orang rajin. Saya ada satu leader saya, cuman dia orangnya gak pernah tampil. Orangnya bodoh-bodoh. Tapi door to door setiap hari. Kadang proposal, kadang gak ngerti nanya. Tapi setiap minggu rata-rata closing teman-teman. Nah kalau emang di akhir ini udah bikin list calon nasabah teman-teman. Ayo, saya lagi bikin list lagi teman-teman. Siapa lagi? Karena masih kurang 120 juta. Tapi kalau di atas kertas ya, ini harusnya sih masuk nih. 1 miliar 30 juta atau 1 miliar 20 juta gitu. Saya cuma bilang Tuhan, moga-moga terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Semoga-moga ya. Udahlah begitu ya. Jalanin aja. Ini gak ada waktu lagi teman-teman. Oke, next. Oh ya nih fokus upgrade tadi teman-temannya konversi ya. Oke, next 9 teman-teman. Tadi udah ketawa belum teman-teman? Udah ya. Sebenarnya ini cerita yang paling menyakitkan. Kenapa saya masih bisa survive di asuransi teman-teman? Dan saya harus berprestasi teman-teman. Karena ada triggernya. Kalau lu gak ada trigger, gak ada istilahnya tujuannya, lu akan angin lalu. Pertama saya pengen nikah. Begitu nikah beres, udah tuh comfort zone. Leader saya cuma ngomong gini, udah lu kita jalan, kalau dulu namanya di sono apa ya, Star Club. Lu Star Club bareng gua gini, bilang yaudah nanti deh tahun depan. Dan leader itu adalah kakak saya teman-teman. Dia ngajakin saya Star Club, saya bilang udah tahun depan. Terus singkat cerita, next. Oke, cakep gak teman-teman? Cakep ya? Mirip saya gak? Enggak lah, cakapan dia emang sih, bagus yang jawab jujur. Next. Ini yang terjadi teman-teman.
Ini leader saya, kakak saya. Dia ngajakin saya 2007 untuk join di asuransi. 2008 dia bilang, dia start club. Saya bilang, ya nanti aja, nanti. Singkat cerita di 2010, dia divonis kena kanker kanker paru-paru di stadium 4 langsung teman-teman. Jadi saya fight, saya bilang oke, 2010 gue bilang begitu, saya 2010 awal dia kena cancer, saya bilang oke, gue fight, gue janji gue sama istri gue 2 tiket waktu itu ke Paris waktu itu saya rencana start cup-nya. Oke, lu buktiin, tapi dia masih sehat waktu itu ya. Wah saya fight, di akhir tahun saya namanya capai double start club di sana ya. Itu kurang lebih omset waktu itu masih 500 atau 600 juta, saya lupa, 500 juta ya. Saya capai. Dia capai juga start club. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia udah gak bisa pergi. Dia cuma ngomong, Evannya di sono ya, selamat ya. Lu start club juga, dia bilang. Nangis gak? Nangis saya. Saya janji sama dia, cuma bisa bilang, iya tahun depan. Lu kita bisa nunggu teman-teman. Tapi ada orang yang gak bisa nunggu. Ada orang yang gak bisa nunggu loh. Lu cuma kalau ngomong, ya tahun depan lah papa mau jalan-jalan ke Eropa, papa mau beliin ini. Lu bisa nunggu, kita bisa nunggu. Tapi orang itu belum tentu bisa tunggu karena gak ada yang ngerti kehendak Tuhan seperti apa. Makanya lu kalau cuma buat main-main di asuransi gitu, sayang. Mendingan lu Gojek dapat duit. Maaf ya saya ngomong keras ya teman-teman ya. Karena ini true story dari saya. Kenapa saya bisa fight teman-teman? Karena ini pengalaman. Saya ingat di Mei, akhirnya dia gak bisa pergi. Saya pergi, berangkat ke Paris. Gue tanya, lu mau nitip apa? Udah gak apa-apa. Lu senang-senang aja di sono. Oke. Terus pas saya pergi malam kan ya, pesawat malam. Saya siangnya masih ke rumah sakit. Boleh deh, titip tas juga boleh. Tas apa? Tas LV. Muka gila gue bilang mukanya. Agent baru gak ada duit. Ya deh lu senang-senang aja di sono deh. Emang dia suka LV teman-teman. Dia pergi, saya pergi udah singkat cerita, wah di Paris pertama kali kan, wah foto-foto norak semua apa difotoin. Oh patung aja semua difotoin, singkat cerita. Begitu 2-3 hari saya di sana, saya lupa 3 hari, saya dapat kabar. Kakak saya meninggal. Saya langsung balik ke Indonesia, tapi gak balik maksudnya saya lupa deh. Ditungguin, dia bilang lu harus balik ke Indonesia, ditungguin istilahnya. Dan waktu itu kalau saat trip udah mau habis kok, akhirnya meninggal, saya balik ke Indonesia. Akhirnya apa? Gak pernah bisa pergi bareng saya sampai hari ini. Ke Eropa. Tapi kalau jalan-jalan biasa sering, ke Singapura sering. Tapi kalau ke Eropa, saya belum pernah. Dia cuma ngomong, ayo tahun ini ya lu fight ya, kita jalan-jalan di Eropa, seru segala macam. Punya gak spirit itu teman-teman? Nah saya bilang di situ, saya janji di depan peti jenazahnya pas saya pulang dari sana. Gue akan buktiin 5 tahun berturut-turut gue akan start club, saya bilang. Karena itu buat diri saya teman-teman. Dan saya terbukti. Saya punya setiap tahun, bahkan saya terakhir di sana udah 8 kali start club. Dan pas gue pindah ke Generali, saya ke makamnya dia. Saya doa, gue mau pindah, gue bilang. Mau cari yang lebih baik lagi. Support gue ya, gue bilang, doain ya. Tapi gue janji, gue akan 3 kali berturut-turut pasti berangkat, gue bilang. Dan puji Tuhan, kalau ini jadi berangkat ya, ini tahun ketiga saya berangkat teman-teman. Karena punya passion teman-teman. Lu mau ngapain kita di sini? Kalau maunya, dulu ada dulu di tempat saya yang lama ya. Agent saya sampai nangis-nangis sama saya ngomong keras. Lu mau berangkatin ibu lu umroh, lu kalau gak punya duit lu mau gak usah di sini, saya usir teman-teman. Tapi gak ada yang mau pergi lu. Kalau saya meeting lu, nangis-nangis. Akhirnya apa? Dia bisa ngangkatin ibunya umroh. Karena apa? Harus dilihat di belakang kita tuh siapa teman-teman. Gitu. Aduh habis ketawa-ketawa jadi serius teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, saya ngomong keras gini bukan buat saya teman-teman. Ini buat teman-teman semua. Kalau lu mau nyariin orang tua, ayo ini waktunya, orang tua masih sehat. Next teman-teman. Ini mama saya. Ini gak tahu di tahun 2000 sekian itu musibah, bukan musibah, cobaan saya betul.
Tiba-tiba besok kakak saya meninggal atau sebelum saya lupa, mama saya sakit tumor teman-teman. Tumor otak. Dioperasi puji Tuhan sehat sih sampai hari ini ya teman-temannya. Saya bilang oke, saya ajak lu tripnya jalan-jalan. Saya berdua ajak dia ke Hong Kong. Nggak bisa Mandarin dua-duanya teman-teman. Inggris juga saya nggak bisa. Jujur Inggris saya tuh belepotan. Inggris saya belajar tuh dengan sekolah kehidupan setiap tahun ke luar negeri teman-teman. Akhirnya saya belajar dari situ. Oh begini ngomong Inggrisnya, oh begini ya. Ini di restoran Cina saya mesen teh aja itu hampir 15 menit. Mesen teh, gue bilang apa mau mesen teh ya? Ini bukan ca. Oh, udah bilang no drink dah. Nggak mau dikeluarin cahnya tehnya. Ini gratis ternyata udah debat. Dikeluarin tehnya. Oh itu ternyata setiap makan dapat teh di sono sebagiannya. Jadi saya ajak orang tua saya jalan-jalan ke Hong Kong, dia lihat. Saya nggak mau kelewatan kayak janji sama kakak saya yang tadi teman-teman. Gitu. Sebenarnya kalau saya speaker ya, saya nggak mau ceritain masalah ini, sebenarnya masalah keluarga saya. Tapi ini buat kekuatan buat kalian teman-teman. Saya kalau diceritain begini pasti merinding lagi. Gitu. Jadi next. Nah ini don't give up teman-teman. Jadi masih ada waktu teman-teman. Masih ada waktu. Yakin? Bilang dong ke sebelah kiri kalian, masih ada waktu nih. 30 hari lagi nih. Ya. Dulu zaman SPAJ ya, kita masih ada waktu dalam tanda kutip cuma sampai tanggal 20 bener gak? Cut off ya karena ribet ngurusin. Tapi sekarang kan sampai tanggal 31 pagi lah, jangan malam lah ya. 31 pagi masih bisa submit teman-teman. Jadi masih ada waktu panjang. Jadi jangan libur dulu ya teman-teman yang belum capai target ya teman-teman. Kalau udah capai target boleh, next. Nah, I don't stop when I'm tired, I stop when I'm done. Yang artinya, yes, Java apa namanya kalau Java milih apa ya? Nah, itu dia teman-teman. Jadi lu apa mau terjadi saat lu udah beres aja lu selesai teman-teman. Lu boleh teman-teman. Ini moto saya salah duanya teman-teman. Hujan-hujanan saya bawa terabas segala macam. Oke, ada terakhir teman-teman. 5 menit terakhir boleh? Udah lapar ya. Sorry ya kelamaan teman-teman, jadi mau 30 menit jadi 40 menit teman-teman. Ada satu video nih menurut saya fantastic, amazing, fantastic lah pokoknya lah ya. Bombastis lah pokoknya. Ini menjadi inspiration buat saya terutama ya. Gak ada yang mustahil. Di dalam sepak, ini belum ya, masih ada waktu, ini keluarga saya teman-teman. Dan ini terakhir, ini jaket jantung dadakan meninggal juga almarhum teman-teman. Tapi saya udah sempat ajak jalan-jalan. Cuman belum sampean, saya mau ajak dia ke Singapura, cuma belum kesampean. Karena dia takut naik pesawat, jadi maunya yang naik mobil aja. Oke. Next. Nah, salam sukses buat kita semua. Ini istri saya orang Jepang teman-teman ya. Oke, next. Ada satu video dan ini sangat inspirasi buat saya teman-teman. Teman-teman kalau dalam sepak bola, dalam 1 menit 2 gol itu bisa gak sih teman-teman? Bisa ya, tapi jarang sekali teman-teman. Jarang sekali ya. Tapi ini satu video yang sangat bagus, ini final champion tahun berapa gue? 99. Di mana Manchester United juara. Singkat saya 99. Oke, next. Di mana Bayern Munchen udah unggul 1-0. Dan sampai 90 menit lewat 2 menit kalau nggak salah. Oke ya, nonton aja. David Beckham. What we believe is his preferred role, the half of the midfield. It's the chance of a lifetime. Curry's breaking down the centre. Youngster's got some catching up to do. Fox Carlton yet from the edge of the box. I can see a free kick on the edge of the box. It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone. This is Mateus. Ini kalau ini di kandang Bayern Munchen ya, kalau nggak salah di Bayern kandang Munchen. Youngsters forcing wide, but Yenka still managed to squeeze in a shot. Quite catch up with him. Effenberg with another cross. It's towards Kufur this time. He just couldn't quite get over. Oh, delicious chip, hits the post. And bounces straight back into the hands of Peter Schmeichel for Manchester United. Put back towards Carl, just wasn't quite right. Neville's cross. Oh, the header from Solskjaer, his first touch. And Ramos across to his post. Bit of space now for Shaw. About to be spaces. It's Shaw. It's another good save by Schmeichel. There, Palmer's there.
Scholes there with the header. Yak with the overhead, hits the crossbar. Twice the woodwork to save Manchester United. Towards Sheringham. It might not hit for Solskjaer. Little back heel. Sheringham! Nickham. It's Neville. It's dark. He miscued. Tell you what, if they can equalise and I'm not betting against them, I think they'll win this. They're going to win it. Solskjaer! Ini salah satu pertandingan final yang paling Now seru creating teman-teman. chances for fun. Cross deflected. Attenborough. 1-0 sampai menit 90 udah mau habis kalau nggak salah. He's got one in Europe already. Beckham. In towards Schmeichel. It's come for Dwight York. Clear. Giggs with a shot. Sheringham! 1-1 nih kalau saya perpanjang waktu 1 menit atau 3 menit kalau nggak salah. Ini udah menang, udah seneng-seneng. Kenny Sheringham with Ben. Ini corner terakhir teman-teman. Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it. Manchester United have reached the promised land. Ya, teman-teman ini sejarah yang luar biasa teman-teman. Udah 90 menit, perpanjang waktu kalau nggak salah tuh 3 menit kalau nggak salah ya. Itu 90 menit lewat 1, udah pemain Munchen tuh udah seneng-seneng banget kalau masih inget ya. Udah seneng, wah di juara. Karena mustahil teman-teman bisa 2-0 nyambahin. Tiba-tiba 1-1, tiba-tiba 2-1. Ini yang nggak akan pernah ada lagi kayaknya sih, mustahil. Tapi ini luar biasa. Makanya teman-teman, masih ada mukjizat teman-teman. Ini yang mustahil aja bola ya. Bisa diukir, apalagi kita teman-teman. Yang kita impian kita tuh apa? Di akhir sisa tahun 2025 ini. Ayo kita fight sama-sama. Gitu teman-teman. Oke, dari saya gitu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ngomong saya yang kurang berkenan. Thank you teman-teman. Maafin ya. Puji Tuhan gak ada tanya jawab. Oke, masih ada waktu ya? Oke, pertanyaan boleh? Satu yang pertama. Iya. Kalau saya ini never walk alone sebenarnya teman-teman. Cuman ini saya terinspirasi bagus banget. Tapi yang main dulu jago. Oke, ada pertanyaan dulu. Oke. Kalau nggak nanya gue yang tanya deh kau. Oke. Dites. Soal tim aja kali ya. Maksudnya ketika Koko meeting unit itu sebenarnya apa sih yang diomongin? Apa? Maksudnya untuk sekarang yang bisa dipraktekkan ya. Anggaplah kita tim ini unitnya Koko misalkan. Apa sih yang Koko kasih gitu senjatanya supaya dia bisa dapet tuh misalkan impian dia. Contohnya sama step 1. 120. Nah itu gimana tuh? Ya kembali lagi ujung-ujungnya, kamu mau ngapain sih di sini? Kalau setelah mau ngerti ya udah tinggal lakuin. Lakuin ini A, B, C. Ketemu siapa? Apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa ditemenin? Bukan begitu Bu? Ayo ke siapa? Udah mau nih kok, tapi gimana cara ngomongnya? Ya lu tinggal mangap aja, saya bilang apa susahnya. Masa saya kalau itu paling saya susah ngomongnya juga. Gak bisa saya praktekin. Contoh yang paling simpel, kalau saya biasa meeting. Lu bisa berenang gak? Mau belajar berenang gak? Mau. Nih gue udah kasih teori nih berenang. Tapi kalau nggak nyebur ke air bisa berenang gak? Gak bakal bisa. Jadi justru belajar di saat lu gimana kelelep, gimana begini. Ya itu belajar, oh ternyata gue gak boleh begini lagi. Tapi di sebelahnya ada coach yang siap megang kalau lu sampai kelelep. Jadi jangan berharap begitu agent baru 100% perfect ngomong udah kayak saya. Tenang teman-teman. Saya punya pengalaman, saya dulu diajarin namanya canvassing sama teman saya. Itu zaman dulu Tanah Abang. Begitu makan canvassing ya teman-teman. Biji jagung keluar dari sini teman-teman. Keringetan, udah kayak Caca. Maju kagak, mundur kagak. Ca. Akhirnya saya maju. Saya bilang, gak maju. Dibukain sama teman saya. Udah sini gue bukain. Halo, kok saya Yenti dari perusahaan Net. Saya mau kenalin nih, sharing tentang produk ini yang bagus buat Koko. Boleh kok ya 5 menit aja atau 10 menit ya. Paling lama 10 menit atau 5 menit boleh ya? Boleh. Oh ya udah, nih adik sharing. Gue cuma ngeliatin ya.
Kok tiba-tiba gue maju sih? Betul, itu kejadian di depan nasabah, calon nasabah ya. Akhirnya saya ngomong, kok orang saya cari uang kan pakai dulu kan apa SOP gitu ya, bla bla Pak Ali ya. Bawa jujur, saya ngomong itu udah nggak tahu otak gue kemana ada pokoknya. Karena nggak punya persiapan, saya ngomong kayaknya tuh orang nggak ngerti. Saya cuma ngomong, kok cukup jelas gak? Jelas. Oh ya, terima kasih kok. Saya langsung lari. Karena gue ngomong nggak pakai hati. Tapi saat kita ngomong, kok orang saya kayak cari uang untuk hidup ya. Untuk apa sih? Untuk biaya hidup, untuk dana darurat, untuk apalagi gue lupa tabungan. Contoh gitu. Jadi apa teman-teman? Jadi tanya, lu kebutuhannya apa sih? Kalau cuma kebutuhan teknik, motivasi segala macam kita bisa bantu. Tapi kalau kebutuhannya lu praktek untuk maju, sulit. Jujur, agent saya 1, 2, 3 kali, pertama kali nggak pernah saya temenin. Karena saya diajarin sama leader saya nggak pernah ditemenin. Tapi begitu keempat, kelima kali mau nemenin, ayo. Biar apa? Biar dia belajar. Gak pernah agent baru join Vlog saya temenin. Gak pernah. Gue bilang gak apa-apa lu belajar dulu, nanti kurangnya apa nanti kasih tahu saya. Gitu. Gitu sih. Thank you kok jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ko Ecu katanya mau ada pertanyaan. Ingat tuh. Ketika awal-awal membangun bisnis di asuransi ini kan langsung naik atau gimana? Gak ada teman-teman, karena lingkungan saya bukannya konglomerat ya. Konglomerat ya, gak ada. Lingkungan saya murni, karena leader nasabah saya, saudara semua tuh udah diambil sama kakak saya. Jadi saya ngapain nih, saya ide dulu, gak tahu ini bisa dipakai atau kagak ya. Saya dulu namanya ada Apotek Century teman-teman. Apotek Century saya lihat ada namanya store manajernya. Oh misalnya si Vira misalkan. Oke Vira, saya pakai namanya market survey. Nggak tahu tuh masih relevan kagak. Seharusnya kalau di dunia asuransi pakai market survey masih relevan di dunia apotek ya. Saya jelasin ada manfaat ini bagus ya, bagus. Akhirnya dia closing. Dari misalnya dulu Apotek Century A nih, saya minta referensi karena ada region bahasa dia. Referensi dong kalau produknya bagus kemana? Ke Century B, ke Century C, ke Century D segala macam. Itu satu Century tahun 2007 itu 2008 saya hajar semua teman-teman. Serius, karena gampang Century datanya ada, saya hajar. Itu kurang lebih saya ketemu satu store itu dua orang. Itu kurang lebih ada 30 atau 40 store. Itu berarti kan ada 100 orang ya. Saya closing 15 nasabah. Satu orang 500 ribu itu 1 juta kurang lebih. Akhirnya dapat EP kurang lebih 150 juta sekian. Itu makanya bilang saya pilih. Dari 10 orang pasti satu closing. Makanya dari 100 orang yang saya prospek. Kan 50 store ada 2 store manager. Saya closing bisa 12 atau 13 orang. Waktu itu saya lupa datanya. Jadi nggak ada tiba-tiba saya bisa bangun. Teman-teman ada terakhir mulu dari gue ya. Karena ini di dunia asuransi deh teman-teman. Ada spidol gak ini? Udah pada lapar belum teman-teman? Belum, gue yang lapar. Nggak cuma sebenarnya simpel teman-teman. Gini. Ini kita ngomong tim ya. Teman-teman, tim saya juga lagi setengah rubuh teman-teman. Saya pikir ya udah gue dulu masuk asuransi sendiri. Sekarang sendiri juga masih bisa bertahan. Gue gak masuk rame-rame, begitu saya bawa tim ya mulai rontok-rontok. Udah tinggal nyari lagi susah amat. Gitu aja. Lu mau baper mau ngapain sebenarnya? Terus kalau lu gak mau jalan lu nangis-nangis. Ya udah gak bisa jalan gue tunjukin gue masih bisa ke Amerika dapat tiket sombong dikit boleh ya. Teman-teman, ini hukum. Ada 10% ini namanya star. Ini agent star. Ini lu ketemu ada gak? Ada. Ya saya gak sebutin namanya yang tentunya produksi gede-gede lu gak ada apa-apa tiba-tiba jadi tinggi begini. Emang udah dari sononya. Dia punya network bagus, dia skill bagus. Sorry yang di sini namanya Teo Sili ya. Lu orang kayak dia, berapa banyak? Ya dia cuma di 10% ini. Gak bisa orang kayak dia. Bisa ditemukan, bukannya dibentuk. Gak bisa dibentuk orang kayak gini, ini udah star. Saya di mana? Di sini kagak saya. Nah ini namanya apa? Di sini
70% kalau nggak salah. Ini orang apa? Orang biasa-biasa aja. Ya, STD lah. Standar. Sorry di sini 60 kalau nggak salah, gue lupa. 60 di sini benar di sini 70, ini 70, ini 20 kalau nggak salah. Benar, sorry maaf ya. Nah 20, ini udah lo kasarnya cheerleaders. Lu mau apain juga, lu mau motivasi Tommy Syawira, Tommy siapa, Tommy apa. Lu setiap hari ketemu dengan Smart FM, bla bla. Udah nggak bisa apa-apain. Ya mau ketemu Tommy Wong segala macam, udah nggak bisa apa-apain ini orang. Cuman jadi tepok doang setiap sini, closing. Tapi ada dia udah buat rame-ramein. Maaf ya teman-teman ya. Kalau yang tersinggung maaf berarti sadar. Ya pokoknya apapun juga ya paling nih setahun nih closing 2 case. Ya biarin. Nah, ini yang 70% teman-teman. Ini butuh apa? Butuh namanya komunitas dan suasana. Teman-teman, saya yang di sini. Saya bukan yang di sini. Saya yang di sini. Saya ngeliat waktu dulu kan di sana, rame sekali M3 M3 kayak gini Reza Mande bisa zaman dulu emang beda zaman lah. Karena sekarang udah beda generasi. Bisa 100, 150, Terus dia lihat nih orang kok begini aja, kok bisa closing. Kok gua nggak bisa, apalagi dulu kan dipanasin sama leader. Tuh dia bisa closing, masa lu nggak bisa? Tampang bagusan lu daripada dia. Oh iya juga ya. Tapi emang benar itu jadi istilahnya namanya manajemen konflik. Tapi positif gitu. Nah saya di sini, akhirnya di itu. Saya bukannya leader, saya bukan tipe leader. Tapi karena keadaan saya belajar bisa menjadi seorang leader. Saya tuh orangnya tuh sukanya cengenges segala macam. Tapi lihat lingkungan ini, makanya ekosistem ini harusnya diperbaiki teman-teman. Nah, makanya di Reza Mande ini saya kan kemarin ada kasih masukan kita perbaikin. Bukan saya hebat, kita perbaikin dikit demi dikit. Kekompakan segala macam kita perbaikin. Supaya apa? Agent yang biasa-biasa aja bisa naik ke sini. Gitu teman-teman. Kejawab, tadi saya yang jawab siapa tuh? Kok Edi ya? Udah lapar yuk. Applause dong teman-teman. Thank you so much Ko Adi. Ini ada Cendera Mata. Ko Harta, silakan.